Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, untuk pembelajaran kali ini kita lakukan secara virtual ya, secara daring. Semoga beberapa minggu ke depan kita bisa melaksanakannya kembali dengan efektif gitu ya. Nah, di sini ada, langsung aja ke materinya. Tapi sebelum itu kita baca doa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, untuk materinya sekarang itu Ustazah mau membahas tentang olahraga ya. Dan juga ada materi-materi lain seperti matematika, IPA gitu ya. Namun di sini dikarenakan kita belum melaksanakan olahraga, jadi bahas sekarang untuk pelajaran olahraga. Nah, di sini bisa dibuka halaman 32 ya, pembelajaran 4. Karena pembelajaran olahraga ini diakhirkan untuk materinya gitu ya. Jadi materi ini walaupun pelajaran 4 tapi jadi terakhir ya, gak apa-apa ya. Nah, di sini ada ciri-ciri makhluk hidup adalah tumbuh. Sebenarnya kita sudah sering gitu ya, di awal-awal sudah bahas tentang ciri-ciri makhluk hidup ya. Makhluk hidup itu dapat bergerak, kemudian makan, terus peka terhadap rangsangan dan banyak lainnya. Kita udah banyak belajar. Sebetulnya kalian insya Allah sudah paham semuanya ya. Nah, di sini Ustazah coba mengulas sedikit, nanti ada tambahannya ya. Di sini ciri makhluk hidup adalah tumbuh. Tumbuh artinya bertambah ukuran, baik berat ataupun tinggi. Pertumbuhan manusia dipengaruhi oleh makanan dan juga kebiasaan berolahraga ya. Jadi makanan sama olahraga itu ngaruh ke badan. Kemudian olahraga ada bermacam-macam cara ya. Yang kita tahu olahraga tuh bermacam-macam, ada jogging, ada lari, nge-gym ya, banyak ya. Atau di sini salah satunya dengan permainan. Kalau di sini dengan permainan. Di sini bermain tentang kuda-kudaan. Bermain kuda-kudaan merupakan salah satu kegiatan olahraga. Permainan kuda-kudaan dapat membantu memperkuat tangan dan kaki. Permainan ini juga melibatkan gerak yang merupakan salah satu ciri makhluk hidup. Iya, karena makhluk hidup dapat bergerak. Tentunya berbeda-beda ya. Kalau manusia itu bergerak dengan kaki, tangan gitu ya, semuanya bergerak. Kemudian di sini karena pembelajarannya daring, mungkin nanti tugasnya dialihkan aja, jadi enggak bermain kuda-kudaan, enggak apa-apa ya. Sekedar untuk pengetahuan aja. Carilah temanmu yang memiliki berat badan seimbang ya. Lalu tentukan terlebih dahulu ini untuk olahraganya ya. Bermain kuda-kudaan. Kita lewat aja. Kemudian di sini ada soalnya. Tadi kan ada ceritanya, kemudian boleh di sini diisi soalnya dan jangan lupa dipandu oleh orang tua. Di sini mengapa permainan kuda-kudaan dapat membantu memperkuat tangan dan kaki? Nah, pendapat kalian boleh diisi di kolom yang ada warna birunya ini. Kemudian nomor 2, apa saja yang harus dilakukan agar dapat memenangkan perlombaan kuda-kudaan? Tulis juga pendapat kalian, gimana sih caranya pengen menang gitu ya, pengen menang perlombaan kuda-kudaan ya.
Kemudian tuliskan hal-hal yang kamu lakukan untuk menjaga agar tubuh tetap sehat dan kuat. Nah, ini pendapat juga atau kebiasaan kalian di rumah atau sebiasanya suka gimana ya. Misalkan kalian menjaga kesehatannya gimana, agar tetap sehat, agar tetap kuat tuh gimana. Misalkan Ustazah aku makan yang sehat-sehat, makan yang bervitamin, aku olahraga gitu ya. Nah, boleh kalian diisi di kolom yang ini, yang paling bawah. Oke, kita lanjutkan. Di sini tentang menjaga kesehatan tubuh. Ya. Menjaga kesehatan tubuh. Menjaga pola makan merupakan cara menjaga kesehatan tubuh. Berolahraga juga merupakan cara menjaga kesehatan tubuh. Tuhan sudah menciptakan makhluk dengan bentuk terbaik. Tugas kita adalah memelihara dan menjaganya. Menjaga kesehatan tubuh merupakan cara bersyukur kepada Tuhan. Jadi, cara kita bersyukur kepada Allah adalah dengan salah satunya dengan menjaga kesehatan. Ya. Kemudian, apakah kamu sudah termasuk siswa yang suka bersyukur dan berterima kasih kepada Allah, kepada Tuhan? Insya Allah ya. Setiap kali mendapatkan nikmat apapun nikmat, ya kita minimal ucapkan alhamdulillah ya. Kemudian di sini ada soal juga, apakah ukuran tubuhmu bertambah tinggi dari kelas 1 sampai kelas 3? Misalkan, Ustazah aku bertambah 1 cm ya. Nah, boleh dituliskan di sini ya. Bagaimana cara kamu mensyukuri proses pertumbuhan ini? Nah, gimana sih cara kamu mensyukuri pertumbuhan ya, pertumbuhan? Gimana caranya? Ya, jangan lupa dipandu oleh orang tua. Nah, itu untuk pembelajaran 4-nya. Sekarang kita maju ke pembelajaran 1 subtema 2 ya. Dikarenakan ini materinya sudah kemarin bab 4 hanya kelewat saja karena memang dilewat, niatnya pembelajaran olahraga itu diakhirkan. Nah, untuk sekarang kita masuk ke subtema 2. Jangan lupa nanti kalau ada yang punya PR tolong diisi. Subtema 2. Nah, ini. Ini untuk subtema 2. Subtema 2 ini sebenarnya masih sama gitu ya pembahasannya, cuman agak beda. Kalau kemarin kita subtema 1 tentang ciri-ciri makhluk hidup. Kalau subtema 2 tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia gitu ya. Oke, langsung aja. Pertumbuhan dan perkembangan manusia. Manusia merupakan salah satu makhluk hidup. Manusia memiliki ciri-ciri yang sama dengan makhluk hidup lainnya. Salah satu ciri manusia sebagai makhluk hidup adalah mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan manusia terjadi sejak di dalam kandungan. Setelah lahir, pertumbuhan manusia bertambah besar dari bayi hingga dewasa. Ya, setelah dewasa, pertumbuhan manusia berhenti. Namun, perkembangan emosi dan pikiran manusia terus berkembang. Pertumbuhan dan perkembangan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Oke. Nah, di sini pembelajaran satunya diperhatikan, kemudian diisi. Apa aja? Apa kamu dapat menemukan perubahan yang dialami Udin berdasarkan gambar tersebut? Ini ada Udin, dia bayi, kemudian dia jadi anak kecil, merangkak gitu ya, kemudian belajar jalan sama ibunya. Nah, di sini perubahan yang dialami Udin sejak bayi sampai saat ini adalah, nah anak-anakku sekalian boleh diisi titik-titiknya ya. Kemudian di sini di yang kedua, gambar kedua,
perubahan yang dialami Udin sejak bayi sampai saat ini adalah, nah kalau yang di atas itu sampai bayi dari belajar jalan gitu ya. Nah kalau yang bawah dia udah bisa duduk hingga dia dewasa, bisa makan sendiri ya. Boleh dituliskan di kolomnya. Ini boleh diisi juga, apakah kamu mengalami pertumbuhan dan perkembangan seperti Udin? Tentunya ya. Pasti anak-anakku sekalian dari bayi sekarang udah jadi kelas 3. Berarti itu namanya pertumbuhan, tumbuh ya. Nah, cobalah mencari tahu dari orang tuamu tentang pertumbuhan dan perkembanganmu dari sejak lahir sampai saat ini. Coba tanyakan pada orang tua gimana tentang pertumbuhan kalian ya, pertumbuhan dan perkembangan kalian. Informasi yang dapat kamu tanyakan tentang pertumbuhan dan perkembangan misalnya berat dan tinggi badan saat lahir. Selain itu, kamu juga dapat mencari informasi mengenai kemampuanmu dalam merangkak dan berjalan. Boleh tanya mamanya, Ma gimana pas aku kecil, beratnya segimana, kemudian tinggi badan segimana, ada perubahannya gimana, kemudian pas merangkak, pas berjalan itu gimana. Nah coba ditanyakan ke orang tua ya. Nah, di bawah ini dituliskan tentang pertanyaannya. Jadi, kegiatan ini disebutnya wawancara ya. Di kolom ini tuliskan tentang pertanyaannya. Jangan lupa dipandu oleh orang tua. Kemudian di sini, manusia sebagai makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan, bertambah berat serta tinggi merupakan salah satu contoh pertumbuhan. Ya. Kekuatan tangan manusia juga mengalami perkembangan, contohnya seperti yang terlihat pada gambar. Edo saat masih kecil kesulitan untuk memegang susu botol. Akan tetapi setelah tumbuh, Edo bertambah besar dan kuat gitu ya. Dan Edo kuat dengan mudah dapat memegang tempat susu yang lebih berat dari botol susu. Nah, ini untuk gerakan-gerakannya kita lewat dulu aja karena ini harus praktek gitu ya. Nah, kalau ini mungkin sekedar mengulas yang tadi, masih nyambung sama yang gerak-gerak tadi, jadi ini dilewat saja ya. Nah, sekarang kita masuk sedikit pembahasan tentang penjumlahan bilangan ya. Kemarin kan udah belajar kita di sekolah tentang penjumlahan bilangan. Ustazah juga udah ajarkan di board juga tentang pasang-pasangannya harus dipasangkan gitu ya. Harus dipasangkan dengan benar ya. Di sini ada contoh juga. Contoh penjumlahan tanpa teknik menyimpan. Ya. Kalian boleh diurutkan terlebih dahulu seperti Ustazah kemarin jelaskan, dan pastinya banyak dari kalian yang sudah paham ya. Diurutkan ke bawah kemudian dijumlahkan. Kemudian ini misalkan ada soal di sini 2653 ditambah 3303. Nah, itu dikebawahkan. Misalkan 3 tambah 2 5, 5 tambah 0 5, 6 tambah 3 9, 2 tambah 3 5. Jadi hasilnya yang contoh ini hasilnya 5955. Nah, latihan ini coba kalian isi, pastinya kalian udah bisa. Ya, kalian isi. Nah, ini untuk kolom ini sebenarnya sama ya, cuman nggak di kotak-kotak aja. Kemarin kita udah bahas. Nah kalau yang ini misalkan kalau ada yang ditarik ke atas,
Misalkan 6 tambah 5, Ustazah kok jadi 11. Nah 11 itu nggak boleh ditulis di bawahnya 11, tapi 11 1 disimpan di bawah dan satunya di bawah ke atas ya, kayak kemarin ya Ustazah jelaskan ya. Iya, misalkan di sini tuh dengan cara lain. Misalkan di sini ada 1200 ditambah 2900, dikebawahkan aja. 0 tambah 0, 0. 0 tambah 0, 0. Terus di sini 2 tambah 9, 11. Gimana ini Ustazah kok 11? Nah, 11 tidak ditulis di bawah semuanya. Tapi 11 ditulis angka 1 di bawah ke atas 1. Jadi, yang satu ini ditambahkan ke yang depan, ya. Jadi 1 tambah 1, 2. 2 tambah 2, 4 ya. Jadi hasilnya 4100. Ini kemarin juga udah pada belajar sih ya. Cuman pastinya ada yang lupa-lupa. Nanti jangan lupa dibimbing sama orang tua ya. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini Ustazah cukupkan sekian. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Jika ada kekurangan, kesalahan, Ustazah mohon maaf juga ya. Mohon maaf jika Ustazah tidak semaksimal yang biasanya. Semoga kita dapat bertemu kembali di pembelajaran offline. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.